Halo teman-teman, pernah kepikiran nggak apa sih yang beneran terjadi waktu seseorang ngirim Bitcoin? Ini bukan sihir loh, tapi sebuah sistem dengan logika yang luar biasa. Yuk kita bongkar bareng-bareng, langkah demi langkah, gimana semua ini bekerja. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya sistem ini bisa jalan tanpa bank, tanpa ada bos di tengah-tengah, tapi kok tetap aman dan bisa dipercaya? Jawabannya ada di satu ide dasar yang sering banget disalahpahami. Oke, hal pertama yang harus kita luruskan, dan ini penting banget, ngirim Bitcoin itu sama sekali bukan kayak ngelampirin file di email. Nggak ada tuh koin digital yang terbang di internet. Yang sebenarnya terjadi itu jauh lebih mendasar, sebuah perubahan catatan. Betul banget. Kita nggak ngirim file, kita cuma minta agar sebuah buku kas raksasa yang dipegang bareng-bareng diubah catatannya. Ini perubahan cara berpikir yang fundamental soal kepemilikan digital. Jadi kalau gitu, apa dong artinya punya Bitcoin di sistem ini? Nah, ini dia jawabannya. Punya Bitcoin itu kuncinya ada di kata hak. Jadi, kamu tuh nggak bener-bener nyimpen file koin di komputermu. Sebaliknya, kamu punya hak untuk mengubah catatan di buku besar bersama itu. Dan bukti kamu punya hak itu adalah sebuah kunci akses digital yang super rahasia. Biar makin kebayang, yuk kita ikutin perjalanan satu transaksi dari awal sampai akhir. Anggap aja ini kayak sebuah cerita pendek tentang gimana satu permintaan sederhana diproses sama jaringan global yang masif banget. Cerita kita ini punya 4 babak utama. Semua berawal dari permintaan, terus dibuktikan, lalu diumumin ke seluruh dunia, dan akhirnya tinggal nunggu buat dicatat selamanya di buku besar. Tanda tangan digital ini nih kuncinya. Ini bukan coretan pulpen ya, tapi bukti matematis yang super kuat. Anggap aja kayak kamu nada tanganin cek, tapi alih-alih pakai tinta, kamu pakai rumus matematika unik yang nggak bisa dipalsuin sama sekali buat ngebuktiin kalau permintaan itu beneran datang dari kamu. Oke, permintaannya udah diumumin. Terus gimana? Nah, sekarang giliran para penjaga sistem buat kerja. Siapa mereka? Bukan satu perusahaan atau satu pemerintah, tapi jaringan itu sendiri. Inilah yang bikin Bitcoin jadi unik. Jaringannya itu kumpulan sukarelawan, ribuan komputer di seluruh dunia yang semuanya setuju buat ngejalanin aturan main yang sama. Nggak ada bosnya, nggak ada yang ngendaliin. Kekuatannya ya dari kerja bareng mereka itu. Jadi, apa aja sih yang dicek sama ribuan akuntan digital ini? Mereka semua secara mandiri ngecek 3 hal. Tanda tangannya asli nggak? Si pengirim beneran punya duitnya nggak? Dan yang paling penting, duit ini udah pernah dipakai belum sebelumnya? Ini benteng pertahanan utama biar nggak ada penipuan. Nah, ini poin yang krusial banget. Nggak ada satu komputer pun yang bisa seenaknya mutusin. Sebuah transaksi baru dianggap sah kalau mayoritas dari jaringan, sebagian besar dari mereka, ngecek dan setuju. Inilah yang namanya konsensus. Sistemnya netral, cuma ikutin aturan matematik dan kesepakatan bareng-bareng. Oke, transaksinya udah diverifikasi. Sekarang, kita masuk ke fitur paling kuat sekaligus paling sering disalahpahami dari Bitcoin. Kenapa sih setelah sesuatu dicatat, hampir mustahil buat diubah lagi? Bayangin deh, setiap kumpulan transaksi yang udah disetujui, itu dimasukin ke satu kotak digital yang namanya blok. Kotak ini terus disegel pakai matematika, dan disambungin ke kotak sebelumnya, jadi kayak rantai. Nah, inilah yang kita sebut blockchain, sebuah rantai blok yang terus-terusan nambah panjang. Sekarang gimana kalau ada orang yang nggak jujur nyoba balik lagi ke belakang dan ngubah satu detail kecil di blok yang udah lama? Misalnya buat batalin pembayaran yang udah dia lakuin. Disinilah kejeniusan sistemnya. Karena setiap blok itu nyambung secara matematis, ngubah satu detail kecil aja bakal langsung ngerusak segel matematis di blok itu. Dan akibatnya, segel dikali semua blok setelahnya juga jadi ikutan rusak. Seluruh rantai itu langsung dianggap nggak valid dan ditolak mentah-mentah sama seluruh jaringan. Inilah alasan kenapa nggak ada tombol batal atau kembalikan dana di Bitcoin. Sifat permanen ini bukan kekurangan loh, tapi emang sengaja dirancang kayak gitu. Sistem ini lebih milih kepastian dan kepercayaan daripada kemudahan administrasi. Desain yang unik ini tentunya ngebawa serangkaian kelebihan dan juga keterbatasan. Penting banget buat kita lihat dua-duanya secara seimbang, biar benar-benar paham Bitcoin itu apa dan bukan apa. Coba kita lihat keseimbangannya. Kerennya, nggak ada yang ngatur, jadi tahan sensor dan gangguan. Konsekuensinya, semua tanggung jawab ada di tangan kamu sendiri, jadi kurang praktis. Sistemnya transparan dengan aturan yang pasti, tapi ini juga bikin kapasitasnya terbatas, jadi transaksinya nggak secepat Visa. Aturan yang bisa diprediksi, ini bikin suplainya langka. Yang ironisnya juga bisa bikin nilainya naik turun banget. Jadi, kalau kita ringkas, inilah pilihan mendasar yang diambil Bitcoin.
Sistem ini secara sadar mengorbankan kecepatan dan kemudahan yang biasa kita dapat dari sistem terpusat demi dapetin sesuatu yang lain. Desentralisasi, transparansi, dan keamanan yang nggak bergantung sama satu pihak manapun. Dengan pemahaman tentang cara kerjanya ini, kita balik lagi ke pertanyaan yang lebih besar. Apakah sistem dengan pilihan-pilihan kayak gini adalah cetak biru buat masa depan keuangan? Ataukah ini cuma sebuah eksperimen radikal yang nunjukin ke kita apa yang mungkin? Jawabannya, sekarang karena Anda udah tahu cara kerjanya, ada di tangan Anda.